Salam sehat anak-anak sekalian. Salam jumpa bersama Ibu. Saat ini kita bertemu dalam mata pelajaran Matematika Wajib di kelas 12. Ibu adalah guru matematika, nama Ibu Marleni Pora. Biasa Ibu disapa Ibu Leni. Saat ini kita ketemu dalam pelajaran Matematika Wajib di semester ganjil. Materi yang akan kita pelajari di semester ganjil ada 2 bab besar. Yang pertama, kalian belajar tentang dimensi 3. Nanti di dalam dimensi 3 dibagi lagi ada beberapa materi. Kemudian materi yang kedua adalah statistika. Seandainya kalian memiliki buku-buku yang ada hubungannya dengan materi ini, silakan dipelajari. Di dalam matematika wajib, kita sepakati beberapa hal. Yang pertama, teknik penilaian. Di dalam matematika, Ibu mengambil nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan Ibu ambil karena ini sistem daring, maka Ibu ambil hasil kerja kalian, hasil LKPD, bisa juga hasil tes tertulis atau kuis melalui Google Form. Nilai keterampilan dalam bentuk portofolio, kumpulan jawaban LKPD. Jadi nanti jawaban LKPD-nya kalian kumpulkan dalam satu buku khusus dan dikumpulkan pada akhir semester. Yang ketiga, nilai sikap. Sikap apa saja yang Ibu nilai? Yang pertama, disiplin dalam mengikuti KBM, mengumpulkan tugas tepat waktu, juga etika berkomunikasi. KKM mata pelajaran matematika wajib kelas 12 itu 75. Hal-hal yang perlu disepakati. Yang pertama, kalian diminta bergabung dalam classroom matematika wajib menggunakan akun sesuai dengan nama yang tertera di absen kelas. Seandainya kalian meminjam HP keluarga orang tua, kalian bisa memakai akun Anda sendiri. Yang kedua, waktu penyelesaian tugas atau LKPD ditentukan oleh guru mata pelajaran. Kurang lebih 5 hari dari waktu diberikan tugas LKPD. Karena jadwal kita hari Selasa, batas akhir pengumpulan itu hari Sabtu dalam minggu itu. Jadi hari Sabtu jam 7 malam, Ibu beri tenggat waktu dalam classroom. Jika terlambat mengirimkan jawaban LKPD, segera menghubungi Ibu melaporkan kenapa terlambat. Hal yang ketiga, jawaban tugas atau LKPD wajib ditulis dalam sebuah buku karena dikumpulkan di akhir semester, dijadikan nilai portofolio tadi atau nilai keterampilan di rapor. Yang berikut, hal-hal lain yang belum Ibu sampaikan akan Ibu sampaikan kemudian. Kita masuk materi pertama, dimensi 3. Di SMP ataupun SD kalian sudah mengenal. Bangun 3 dimensi disebut juga sebagai bangun ruang. Adapun contoh bangun ruang, ada kubus, balok, limas, bola, prisma, tabung, dan masih banyak. Khusus di kelas 12 dalam materi dimensi 3, kita akan belajar dalam materi dimensi 3 itu sering diketemu kubus, balok, ataupun limas. Di dalam dimensi 3, ada 3 garis besar atau materi yang harus kita pelajari. Kita pelajari tentang jarak. Jarak antara titik dan titik, kemudian jarak antara titik dan garis. Yang ketiga, jarak antara titik dan bidang. Di dalam bangun ruang, untuk menentukan jarak antara titik dan titik, kalian perhatikan gambar di bawah ini.
Banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A, tetapi hanya satu garis yang melalui titik B, yaitu garis G. Jadi ada dua titik dihubungkan membentuk garis. Garis tadi namanya ruas garis AB. Jadi jarak antara titik A dan titik B ditunjukkan oleh panjang ruas garis AB. Jadi jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Di dalam bangun ruang, untuk menentukan jarak titik A dan titik B dapat digunakan beberapa rumus. Di antaranya rumus atau teorema Pitagoras. Rumus yang kedua, aturan sinus dan kosinus. Kedua rumus ini sudah pernah kalian dapatkan di SMP, bahkan di kelas 10 dan kelas 11. Rumus Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Di dalam segitiga siku-siku dikenal ada sisi miring, yaitu di gambar ini garis C, ada sisi alas, ada garis A, dan ada sisi B atau sisi tegak. Kemudian ingat kembali aturan sinus, rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Aturan kosinus, rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Demikian untuk mencari B dan C. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh 1. Ada rute perjalanan. Seorang anak bernama Nasita berencana menuju ke kota C berangkat dari kota A. Tunjukkan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nasita. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Nasita pada tabel, kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Menurut pendapat Anda, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk jawaban Anda. Kalau diperhatikan dari gambar, rute pertama, Nasita bisa langsung dari A ke kota C. Panjangnya 27 cm. Untuk menuju dari kota A ke kota C bisa melewati kota D. Dari kota A ke kota C bisa melewati kota D. Jadi A ke D 20, D ke C 23. Ditambah 20 tambah 23 menjadi 43. Kemungkinan yang lain, dari kota A ke C melewati kota B. Jadi A ke B 16 km, B ke C 18 km. Jadi 16 tambah 18 menjadi 34 km ya satuannya. Kemungkinan yang lain, dari A ke kota C bisa melewati A ke D, D ke B, B ke C. Jadi A ke D 20, D ke B 17, B ke C 18. Dijumlahkan menjadi 55 km. Kemungkinan yang lain, dari kota A ke kota C melewati A ke B, B ke D, D ke C. A ke B 16, B ke D 17, D ke C 23. Dijumlahkan menjadi 56 km. Dari 5 kemungkinan ini, rute yang terpendek adalah 27 km. Jadi jarak kota A ke kota C adalah 27 km. Kenapa yang dipilih adalah 27 km? Karena jarak itu adalah jarak terpendek. Contoh lain. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan yang pertama jarak titik A ke C, yang kedua jarak titik A ke titik G, yang ketiga jarak titik A ke titik P, di mana titik P terletak di tengah EG. Langkah pertama kita menggambar kubus.
kubus memberi nama kubus berlawanan arah jarum jam. Diawali dari alasnya. Jadi A, B, C, D. Titik E lurus dengan titik A. Jadi dari atapnya ya, jadi E, F, G, H. Pertanyaannya, jarak dari titik A ke C. Kita membuat garis bantu A ke C. Perhatikan segitiga ABC. Panjang AB 10 cm. Panjang BC 10 cm. Dan siku-siku di B. Pertanyaannya, berapa panjang AC? Untuk mencari panjang AC, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Tadi sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB panjangnya 10, 10 kuadrat 100. BC juga 10, 10 kuadrat 100. 100 tambah 100, 200. Maka AC akar dari 200. Itu 10 akar 2. Satuannya sentimeter. Kita lihat lagi. Soal yang berikut, titik A ke titik G. Kita membuat garis bantu A ke G ini dengan garis warna merah. A ke G panjangnya berapa? Perhatikan segitiga ACG yang berwarna merah ya. Siku-siku di titik C. Sehingga AG dapat dicari dengan rumus Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kita tahu di soal nomor 1 tadi AC kuadrat itu 10 akar 2. CG panjang rusuk 10. Maka 10 akar 2 dikuadratkan menjadi 200. 10 kuadrat 100. 200 tambah 100, 300. AG itu akar dari 300, 10 akar 3. Sentimeter satuannya ya. Soal yang ketiga. Titik A ke titik P, di mana titik P di tengah EG. Kita membuat titik di tengah-tengah CG. Di sana ada titik P di antara garis CG. Kita buat garis bantu. Perhatikan segitiga ACP. Siku-siku di titik C. Sehingga panjang AG dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. AP maksudnya ya, panjang AP dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. AP kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CP kuadrat. AC tadi di soal sebelum kita peroleh 10 akar 2 dikuadratkan. Tambah CP itu setengah dari CG. Panjang CG 10 karena setengahnya maka 5. 5 kuadrat 25. 200 tambah 25, 225. Akar dari 225 itu 15. Baik, hari ini Ibu memberikan 2 saja contoh soal. Harapan Ibu kalian bisa mencari referensi lain untuk mengerjakan LKPD. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pertemuan berikut. Salam.